Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan materi pola-pola pengembangan paragraf yang terdiri dari saya Viva Nur Amatullah Komariah dengan nomor NIM 2000553 dan dengan teman-teman saya bernama Zidan Ahmad Farhan dengan NIM 2008750 dan Rufaidah Natasha dengan nomor NIM 2004045. Materi pertama akan dibacakan oleh saya. Pola pengembangan paragraf merupakan cara seseorang penulis dalam mengembangkan pola pikirnya berupa pengembangan penjelas yang dituangkan dalam sebuah paragraf. Biasanya, pola pengembangan paragraf dapat ditemukan dalam suatu teks bacaan yang ada dalam buku bacaan atau buku teks. Yang pertama, pola pengembangan paragraf perbandingan. Paragraf perbandingan adalah paragraf yang kalimat topiknya berisi perbandingan dua hal. Kalimat topik tersebut kemudian dikembangkan dengan merinci perbandingan tersebut dalam bentuk yang konkret atau bagian-bagian kecil. Contohnya, minat baca masyarakat Indonesia harus ditingkatkan dan buta aksara harus terus diberantas. Peningkatan minat baca perlu dilakukan karena pada masa perkembangan teknologi, masyarakat banyak disuguhi informasi di berbagai media. Media itu harus dimanfaatkan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan. Yang kedua, pola pengembangan paragraf pernyataan. Pola paragraf pertanyaan. Paragraf pertanyaan adalah paragraf yang kalimat topiknya dijelaskan dengan kalimat tanya. Contohnya, lalu apakah dampak negatif dari pemakaian sebuah ponsel murah tersebut? Kita mungkin jarang, bahkan tidak mau tahu apa saja efek negatif yang nantinya kita terima. Namun, sebagai manusia, tentu kita perlu tahu apa saja yang akan berimbas pada kita. Ponsel merupakan salah satu alat komunikasi yang bisa memancarkan suatu sinar radiasi. Sinar ini dipercaya dapat menimbulkan penyakit kanker apabila terlalu banyak terkena tubuh kita. Apakah selama ini kita menyadari bahwa sinar tersebut terus-menerus mengenai tubuh kita ketika kita menelpon serta melakukan suatu percakapan melalui ponsel? Sinar tersebut masuk melalui telinga dan sekaligus secara berkala akan mengganggu cara kerja otak kita. Yang ketiga, pola pengembangan paragraf sebab akibat. Pola pengembangan paragraf sebab akibat adalah paragraf yang kalimat topiknya dikembangkan oleh kalimat-kalimat sebab atau akibat. Contohnya, tsunami tercipta saat permukaan dasar laut bergerak naik turun di sepanjang patahan. Selama gempa terjadi, patahannya menyebabkan keseimbangan air menjadi terganggu. Makin besar daerah patahan yang terjadi, makin besar pula tenaga gelombang yang dihasilkan. Selain itu, tsunami juga tercipta karena meletusnya gunung berapi yang menyebabkan pergerakan air di laut atau perairan sekitarnya sangat tinggi. Gelombang yang besar menyebabkan banjir dan kerusakan saat menghantam pantai. Yang keempat, pola pengembangan paragraf contoh. Paragraf contoh adalah paragraf yang kalimat topiknya dikembangkan dengan contoh-contoh sehingga kalimat topik jelas pengertiannya. Contohnya, pertama, aneka tanaman sayur mayur seperti kacang panjang, cabai, kangkung darat, dan terong. Misalnya, dapat ditanam di media selain tanah. Khusus untuk kangkung darat dapat dibudidayakan jadi semacam pot. Tanaman terong, kencur, dan jahe dapat dibudidayakan di media kantong plastik dan pot. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zidan. Oke, baik, selanjutnya kelima, pola pengembangan paragraf perulangan. Paragraf perulangan adalah paragraf yang kalimat topiknya merupakan pengulangan kata atau kelompok kata atau bagian-bagian kalimat yang penting. Next. Contohnya, Pasar Beringharjo merupakan pasar tradisional di Yogyakarta yang patut untuk dikunjungi. Pasar ini telah menjadi pusat kegiatan ekonomi selama ratusan tahun dan keberadaannya mempunyai makna filosofis.
Pasar yang telah berkali-kali dipugar ini melambangkan satu tahapan kehidupan manusia yang masih berkutat dengan pemenuhan kebutuhan ekonominya. Selain itu, Beringharjo juga merupakan salah satu pilar catur tunggal, terdiri atas keraton, alun-alun utara, keraton, dan pasar Beringharjo yang melambangkan fungsi ekonomi. Next. Keenam, pola pengembangan paragraf definisi. Paragraf definisi adalah paragraf yang kalimat topiknya berupa definisi atau pengertian. Definisi yang terkandung dalam kalimat topik tersebut memerlukan penjelasan panjang lebar agar tepat maknanya ditangkap oleh pembaca. Alat untuk memperjenis pengertian tersebut adalah serangkaian kalimat pengembang. Next. Contohnya, lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan memiliki hubungan timbal balik. Lingkungan hidup ini mencakup benda hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan benda mati, seperti tanah, air, api, batu, dan udara. Jika terpelihara dengan baik, lingkungan hidup itu dapat menciptakan masyarakat yang sehat, aman, tentram, lahir, dan batin. Next. Nah, dan yang ketujuh, pola pengembangan paragraf pemerincian. Pengembangan paragraf pemerincian adalah paragraf yang kalimat topiknya berupa rincian fakta atau pendapat. Jadi, ide pokok dirinci dengan sejumlah fakta yang dikembangkan oleh kalimat pengembang. Contohnya, upaya itu dilakukan karena kita tahu bahwa minat baca masyarakat masih rendah. Bahkan kemahiran membaca siswa di sekolah, terutama di beberapa sekolah terpencil, masih rendah. Menurut Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, pada tahun 2011, penduduk Indonesia yang berumur 10 tahun ke atas yang buta aksara sekitar 17,89% dan jumlah tertinggi di Papua sekitar 40,59%. Pada saat ini banyak jenis hiburan, permainan, game, dan tayangan televisi mengalihkan perhatian anak dan orang dewasa dari buku. Di samping itu, sarana buku di berbagai perpustakaan masih kurang jumlahnya dan buku-buku itu kurang bervariasi sehingga anak-anak kurang berminat membaca. Dan kedelapan, pola pengembangan paragraf ilustrasi. Pengembangan paragraf dengan ilustrasi adalah pengembangan paragraf yang kalimat topiknya menyajikan suatu gambaran atau melukiskan suatu objek. Next. Contohnya, tarian ini merupakan gambaran kisah Ramayana tatkala barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Rama ingin membebaskan Sinta yang diculik oleh Rahwana. Tari kecak diciptakan pada tahun 1930-an oleh Aiwayang Limbak yang bekerja sama dengan pelukis Jerman Walter Spies. Pada awalnya, dua seniman itu terpesona oleh tarian-tarian dalam ritual Sahyang. Ketika itu, para penari Sahyang menari dalam kondisi kemasukan ruh atau kerasukan. Ritual Sahyang sendiri merupakan ritual masyarakat Bali yang bersumber dari tradisi pra-Hindu dengan tujuan menolak bala. Ritual ini kemudian diadopsi oleh Aiwayang Limbak dan Walter Spies menjadi sebuah seni pertunjukan oleh umum dan ditampilkan di berbagai negara di Eropa dengan nama tari kecak. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Teh Rufaidah. Baik, nomor 9, pola pengembangan paragraf kronologi. Pengembangan paragraf dengan kronologi atau urutan-urutan dari suatu peristiwa atau kejadian lazim digunakan dalam wacana kisahan. Kejadian-kejadian dipaparkan selangkah demi selangkah secara kronologis.
Contohnya, dahulu kala hiduplah seorang raja bernama Raja Rahat. Dia adalah seorang raja dari salah satu dari kerajaan di Pulau Samosir yang dikelilingi Danau Toba di Sumatera Utara kini. Raja Rahat memiliki seorang putra bernama Raja Manggale. Suatu ketika, sang raja mengirim putranya untuk berperang. Namun, tak disangka Raja Manggale meninggal di medan perang. Tragisnya lagi, mayatnya tak ditemukan. Raja Rahat sedih kehilangan putra sematawayang yang akan mewarisi kerajaannya. Raja pun akhirnya jatuh sakit karena selalu menangisi kepergian Raja Manggale. Pengembangan paragraf klasifikasi divisi. Pengembangan paragraf dengan klasifikasi dimaksudkan untuk mengelompokkan suatu dalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan satu kriteria tertentu. Klasifikasi berkaitan dengan upaya mencari kelompok besar yang mencakupi objek yang dibicarakan, sedangkan divisi berkaitan dengan upaya mencari kelompok kecil sebagai suatu objek yang dapat diambil. Contohnya, berdasarkan penyebab terjadinya gempa bumi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik. Gempa tektonik terjadi karena lapisan kerak bumi menjadi genting atau lunak sehingga mengalami pergerakan. Teori tektonik plate berisi penjelasan bahwa bumi kita ini terdiri atas beberapa lapisan batuan. Sebagian besar daerah lapisan kerak ini akan hanyut dan mengapung di lapisan, seperti halnya salju. Lapisan ini bergerak sangat perlahan sehingga terpecah-pecah dan bertabrakan satu dengan yang lainnya. Itulah sebabnya mengapa gempa bumi terjadi. Sementara itu, gempa bumi vulkanik terjadi karena adanya letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Gempa vulkanik ini lebih jarang terjadi jika dibandingkan dengan gempa tektonik. Dan yang terakhir ada pola pengembangan paragraf analogi. Pengembangan paragraf dengan analogi adalah mengembangkan ide pokok atau gagasan pokok yang belum dikenal dengan membandingkannya pada suatu yang sudah dikenal. Tujuannya adalah menjelaskan sesuatu yang kurang dikenal atau belum dikenal. Contohnya, lambat laun, orang-orang mulai curiga dengan keberadaannya di taman. Orang-orang juga heran dengan keberadaan kedua kupu-kupu itu. Banyak yang menduga bila perempuan itu bisa berbicara dengan kupu-kupu. Hanya dengan kupu-kupu Ning, orang-orang pun mulai menyiarkan kabar bila perempuan itu memiliki ilmu hitam. Sejak itu pula, orang-orang mulai menjauhinya. Tak ada orang yang mau datang ke taman dekat sekolah setiap senja. Orang-orang takut akan bertemu dengan perempuan itu bila datang ke sana. Itulah sebabnya taman dekat sekolah selalu sunyi sebelum senja datang, sebelum langit menguratkan cahaya jingga di tubuhnya. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.